Pernah nggak kamu ngerasa kalau HP kamu itu penuh banget, padahal kamu nggak pernah ngecek isi galeri? Atau laptop udah lemot, tapi file kuliah dari semester 1 aja masih disimpan semua? Kalau iya, mungkin kamu lagi mengalami sesuatu yang namanya digital hoarding. Fenomena ini sebenarnya baru muncul dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan makin derasnya arus teknologi dan makin mudahnya kita dalam menyimpan data. Awalnya, perilaku ini muncul dari konsep lama yang disebut hoarding disorder, yaitu kondisi ketika seseorang sulit untuk membuang barang fisik. Tapi sekarang, versi barunya hadir dalam bentuk digital seperti file, foto, screenshot, chat, dokumen, semuanya disimpan terus, sampai memori hampir habis. Menariknya, riset terbaru menemukan bahwa digital hoarding gak cuma bikin HP penuh, tapi juga bisa berhubungan sama kelelahan mental, penurunan fokus, dan turunnya produktivitas. Nah, di video ini kita bakal bahas apa itu digital hoarding, bukti-bukti ilmiahnya, dan apa insight yang bisa kita ambil buat kehidupan sehari-hari. Untuk memahami fenomena ini, aku mengambil beberapa temuan dari riset terbaru, seperti dari Liu dan Liu tahun 2025 yang meneliti hubungan digital hoarding, mental fatigue, dan cognitive failures. Lalu, Brapo Dasmi dan kawan-kawan tahun 2025 yang mengamati dampaknya pada mahasiswa. Zaremo Zabih dan kawan-kawan tahun 2024 yang memetakan faktor penyebab digital hoarding. Serta Silence dan kawan-kawan tahun 2023 yang menjelaskan jenis file apa saja yang paling sering ditimbun. Dari riset-riset ini, kita bisa melihat gambaran utuh tentang bagaimana digital hoarding terbentuk dan kenapa banyak mahasiswa tanpa sadar mengalaminya. Dari hasil analisis berbagai penelitian, ada 4 temuan utama yang cukup menarik. Yang pertama, digital hoarding bisa meningkatkan kelelahan mental. Menurut Liu dan Liu tahun 2025, orang yang menyimpan file berlebihan cenderung mengalami mental fatigue atau kelelahan mental karena otak terus terbebani dengan informasi yang menumpuk. Efeknya, mereka lebih sering mengalami cognitive failures, misalnya gampang lupa, susah fokus, dan sering kehilangan file sendiri. Intinya, makin banyak file yang menumpuk, makin besar beban kognitif yang harus diproses. Kedua, ada dampaknya ke performa akademik mahasiswa. Brapo Dasmi dan kawan-kawan pada tahun 2025 menemukan bahwa digital hoarding membuat mahasiswa kehilangan waktu karena harus mencari dokumen yang hilang, kebingungan dengan file, atau merasa pusing karena folder yang tidak teratur. Dampaknya terhadap performa akademik seperti fokus menurun, tugas dikerjakan lebih lama, dan cepat merasa overwhelmed. Ini menunjukkan kalau perilaku kecil seperti nanti aja deh beresinnya, ternyata punya efek jangka panjang. Ketiga, ada 4 faktor utama kenapa orang melakukan digital hoarding. Zaremo Zabih dan kawan-kawan pada tahun 2024 menemukan faktor-faktor berikut. Pertama, takut kehilangan informasi penting. Kedua, adanya nilai emosional pada file. Yang ketiga, perfeksionisme. Keempat, mudahnya dalam penyimpanan digital. Menariknya, faktor teknologi seperti kapasitas memori yang besar, cloud storage yang murah, membuat kita makin gampang nimbun tanpa kita sadari. Keempat, jenis file yang paling sering ditimbun. Menurut Silence dan kawan-kawan pada tahun 2023, mayoritas orang menimbun foto dan screenshot, dokumen kuliah, file kerja, serta chat dan attachment.
Yang lucunya adalah banyak file itu sebenarnya gak pernah dibuka lagi, tapi tetap disimpan karena kita merasa siapa tahu nanti butuh. Dari keempat temuan ini, kita bisa lihat kalau digital hoarding bukan cuma soal memori yang penuh, tapi juga terkait dengan beban mental, muncul karena ketakutan dan perfeksionisme, serta makin diperkuat oleh kemudahan teknologi dan punya dampak yang nyata pada produktivitas. Dengan kata lain, ini adalah fenomena psikologis modern yang dipengaruhi oleh perubahan cara hidup di era digital. Jadi, kalau kamu sadar HP dan laptop kamu penuh, bukan berarti kamu berantakan. Bisa jadi, itu tanda kalau otak kamu lagi kebanyakan yang harus dibereskan. Mulai dari langkah kecil aja dulu, seperti hapus 10-20 file per hari, rapikan folder berdasarkan kategori, pilih file yang benar-benar penting, dan berhenti menyimpan screenshot yang gak jelas fungsinya. Digital space yang rapi bikin pikiran kita jadi lebih lega, karena kadang beban kita bukan di hidupnya, tapi di memori HP kita sendiri. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat.